satu hal yang cukup penting dalam stimulasi itu adalah komunikasi. Kan komunikasi itu bahkan bermula sejak bayi itu dalam kandungan kan sering-sering diajakin ayo ngobrol sama bayinya, terus istilahnya tuh percaya nggak percaya kok kayak tiba-tiba bayinya bergerak-gerak atau ada gerakannya makin kencang, gitu jangan diremehkan, jangan itu kebetulan aja gitu. Bisa jadi dia mau benar-benar mendengar apa yang orang tuanya sampaikan. Wow, ini pelajaran banget nih. Saya informasi ini baru tahu, Dok. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin sempat terlewat, mungkin kedepannya bisa jauh lebih baik lagi ya, Dok ya, dalam berucap, bersikap di depan anak. Dok, ini kan tadi dokter bilang, makanya hati-hati kalau orang tua ini memang harus bersikap, berucap, hati-hati di depan anak. Sedikit jaim, it's okay gitu. Karena kita akan harus memberikan contoh yang paling Jangan baik. Sedikit, banyak sekalian aja jaimnya. Bener. Dan Dok, tapi kadang kan ada hal-hal yang kita ini di luar kontrol. Misalnya si anak mungkin sedang melihat kakeknya, neneknya, atau mungkin om tante, tetangga mungkin berucap tidak baik, atau mungkin di televisi. Terus juga bersikap tidak baik. Kadang-kadang ini juga jadi ketakutan kita. Kita kan nggak bisa jagain dia 24 jam, Dok. Apa yang baiknya kita lakukan, atau mungkin pada saat anak bertanya seperti itu, apa yang baiknya kita jelaskan? Ya, tadi otak itu punya satu keunikan yang namanya plastisitas. Plastisitas ini nanti istilahnya ada sel-sel saraf yang rusak, kemudian dia bergenerasi. Artinya apa? Anggaplah stimulasi negatif ini sesuatu yang akhirnya tidak layak untuk disimpan di memori, tapi harus dibuang dan di-set ulang, diberikan hal yang baru. Dan kita, ya tadi kan, tidak mungkin 100% bisa menjaga anak itu dari hal-hal negatif tadi. Akhirnya, inilah yang namanya, kalau kita baca ada namanya stimulasi. Sekarang saya bicara masalah nurture. Kalau ada satu, sebenarnya ini saya juga mau kampanye nih, kan ada buku nih ya, ada buku KIA namanya, buku Setan Ibu dan Anak. Punya nih. Buku ini ya semua orang harus punya, dan ini buku lama, maksudnya buku edisi yang sebelumnya yang sudah ada revisi terbarunya, baru di launching pekan lalu. Di sini tidak hanya menuliskan masalah pertumbuhan, tapi juga ada perkembangan, ada stimulasi. Kita bisa baca di buku ini sejak bayi baru lahir itu stimulasinya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah, kalau kita bisa menjalankan stimulasi sejak anak dari baru lahir sampai usia 5 tahun, kalau ada di buku KIA ini, maka setiap ada faktor negatif yang masuk ke otak anak, itu ya kita balas lagi dengan cara terus-menerus memaparkan stimulasi positif untuk perkembangannya. Dan satu hal yang cukup penting dalam stimulasi itu adalah komunikasi. Kan komunikasi itu bahkan bermula sejak bayi itu dalam kandungan kan sering-sering diajakin ayo ngobrol sama bayinya, terus istilahnya tuh percaya nggak percaya kok kayak tiba-tiba bayinya bergerak-gerak atau ada gerakannya makin kencang, gitu jangan diremehkan, jangan itu kebetulan aja gitu. Bisa jadi dia mau benar-benar mendengar apa yang orang tuanya sampaikan. Nah, jadi ketika mendapatkan perkataan tidak baik, maka anak itu dikasih tahu gitu loh. Bahkan sejak misalnya umur setahun belum bisa mengucapkan satu kata yang bermakna sekalipun, ya ngomongin aja gitu. Itu contoh yang nggak bagus ya. Atau tiba-tiba misalnya ada khilaf antara suami istri bertengkar, ya bilang aja depan anak gitu, misalnya bunda minta maaf ya, tadi bunda sama ayah marah, tapi bunda ya sudah bermaafan, nggak akan mengulangi itu lagi. Jangan remehkan gitu loh. Anak yang cuma bisa diem gitu, cuma ngeliatin gitu kan, nggak ada respon apa-apa, dia juga mungkin nangis juga enggak gitu. Tapi itu salah satu bentuk bahwa ya gitu, anak ini kita anggaplah dia tuh paham. Dan kenapa? Karena dalam ilmu perkembangan bahasa itu dibagi ada dua, namanya bahasa reseptif, jadi kemampuan dia memahami sesuatu, dan bahasa ekspresif. Artinya apa? Komunikasi itu justru yang dominan itu adalah nonverbal terlebih dahulu. Ketika dia belum bisa berbicara ekspresif, yang lebih kuat itu adalah nonverbalnya, bukan dalam bentuk kata-kata yang bermakna. Itu bentuk bahwa dia paham. Kan kita salah satu parameter perkembangan, misalnya anak umur setahun, diajarin tepuk tangan atau suruh nunjukin ini mana, dia udah bisa nunjuk. Ayo salaman, dia bisa salaman. Itu berarti apa? Nonverbal dia paham. Maka jangan pernah remehkan kemampuan kita komunikasi sama bayi gitu. Walaupun dia kesannya diem-diem aja, tapi sangat mungkin dia tuh paham dan dia mengerti apa yang kita maksudkan. Maka
ketika menghadapi kakek nenek atau mungkin om tante memberikan contoh tidak baik, ya kasih tahu gitu loh, itu tidak baik. Dan tentunya sebisa mungkin kita kan sebagai sesama orang dewasa sampaikan ke orang dewasa itu gitu, ini ada anak saya, Ada anak kecil. ada cucu kita, ada anak kecil gitu kan, dia ngerti loh, jadi apa, jangan diberikan contoh seperti itu lagi. Jadi kedepannya ya lingkungannya pun akan menjadi lebih baik karena tidak memberikan contoh yang buruk ke anak tersebut, dan anaknya sudah diberitahu agar tidak bisa maklum. Dan kita berharap ya makin hari makin besar anaknya, makin banyak anaknya, lingkungannya akan makin kondusif karena semua belajar. Jadi yang belajar tuh nggak cuma anaknya, kita pun belajar jadi orang tua, kakek neneknya pun belajar jadi kakek nenek, om tantenya pun belajar, pengasuhnya pun bahkan belajar. Jadi semua sama-sama belajar. Maka kita juga harus banyak-banyak bersyukur ke anak yang membuat kita belajar untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nggak cuma sebagai orang tua, sebagai individu pun kita bisa jadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita belajar sama si anak-anak itu. Benar. Saya setuju nih, Dok. Wow. Dok, tadi itu salah satu cara untuk bisa meningkatkan, mengoptimalkan nantinya perkembangannya juga nantinya menjadi positif dengan lingkungan juga yang kondusif. Ada lagi nggak, Dok, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kinerja otak anak ini supaya optimal, jadi perkembangannya juga nantinya baik untuk masa depannya? Nah, saya sekarang mau bahas masalah nutrisi. Jadi tadi kita lebih banyak bahas masalah nurture. Sekarang ini masalah nutrisi. Dan nutrisi ini adalah bermula sejak mendapatkan ASI. Saya jadi ingat ada satu quote bagus itu terkait sama ASI yang tidak didapatkan dari lainnya. Jadi memang sih kita juga semua mungkin ada beberapa orang tua yang belum berhasil mungkin, tapi nggak masalah gitu. Kita kan belajar mungkin dari kesalahan sebelumnya, masalah di mana. Artinya apa? Selain kita belajar menjadi orang tua dalam hal memberikan stimulasi positif dalam bentuk perkataan, ucapan, tindakan, tapi kita juga harus bisa memberikan tahu ilmu gimana caranya ngasih makan yang baik sama anak-anak gitu, termasuk tadi kan memberikan ASI itu benar-benar harus dipelajari. Jadi dikatakan adalah breastfeeding is a neuro exercise for infants. Jadi ternyata menyusui itu adalah suatu latihan saraf, latihan otak saat mengenyot. Ketika tidak itu saja. Jadi ketika ibu menyusui itu terjadi exercise ke otaknya. Mulai tadi kan dengan menyusui kita bisa melihat gimana respon anak itu. Jadi kan nyusui itu kan nggak cuma nyusuin terus ibunya mungkin lagi ada masalah terus bengong gitu lihat kemana. Tapi anaknya kan lihat gimana tangannya bergerak, mungkin memegang payudara ibunya, kemudian bagaimana dia menghisap. Kita bisa ngelihat ternyata gerakan tangan anak saya kanan kiri sama gitu kan. Itu kan membutuhkan koordinasi yang kompleks dengan otak. Kemudian bagaimana gerakan tangan kakinya, gimana suara yang muncul. Dia bisa ada suara mulut, berarti kita suaranya baik-baik saja. Kemudian menyusui itu ternyata kan tidak sekedar fokus memberikan ASI saja, tapi juga sambil ngobrol, sambil kita membelai, mengusap kepalanya. Terus tadi kan kalau bisa kita saya kan Mbak Rina sudah pernah punya pengalaman gitu. Kalau bayi yang istilahnya disusui dalam kondisi rame gitu kan, atau dalam kondisi hening itu kan beda. Dan dalam kondisi yang hening itu kan lebih mudah bagi kita untuk tadi ngajakin dia ngobrol. Menyampaikan bahwa jadi jangan istilahnya itu jangan segan untuk bilang misalnya bunda sayang sama kamu. Terus itu kan semuanya bentuk itu latihan otak juga, stimulasi. Dan nggak itu saja, ASI itu yang memang secara kuantitas, secara angka bisa dilihat dari dengan ASI yang cukup maka bayinya akan tumbuh. Jadi berarti harus baik. Karena dan itu harus dipelajari. Kenapa? Karena tidak sedikit ibu yang memberikan ASI eksklusif, tapi ternyata bayinya mengalami gagal tumbuh di 1-2 bulan pertama kehidupannya. Kalau sampai dalam fase ASI eksklusif 6 bulan pertama itu terjadi gagal tumbuh, bayinya katakanlah menjadi gizi kurang, atau bahkan kita sering dengar istilah stunting gitu kan, nanti lama-lama lingkar kepalanya itu akan kecil. Jadi terjadilah yang namanya kondisi mikrosefal. Artinya apa? Kalau nutrisi itu tidak tercukupi, kita membiarkan dengan ketidaktahuan kita nggak tahu cara mantau pertumbuhan, yang penting ngerasa
nyusuinnya bener, merasa ASI-nya cukup, tapi ternyata dia gagal tumbuh, bisa-bisa nanti terjadi ukuran otak yang kecil dan itu akan menghambat perkembangan otak ke depannya. Dan supaya kita tahu apakah anak kita tumbuh dengan ASI eksklusif yang kita berikan, dengan MPASI yang diberikan pada usia mulai dari 6 bulan, yaitu kita harus parameternya tadi ini dilihat di kurva, di grafik pertumbuhan, di growth chart itu tumbuh atau enggak. Jadi kita harus punya parameter objektif yang bisa memastikan bahwa anak kita itu, bayi kita itu tumbuh, berat badannya bagus, panjang badannya bagus, lingkar kepalanya bagus. Nah ini nih, jadi saya berharap salah satu istilahnya hikmah lah ya, hikmah yang bisa diambil dari mungkin live pagi ini adalah lingkar kepala itu harus selalu diukur. Jangan sampai lupa untuk mengukur lingkar kepala. Karena lingkar kepala itu menggambarkan ukuran otak. Dan ukuran otak itu menggambarkan kecerdasan dan kemampuannya. Kan itu dicocokkan. Ketika nutrisinya tercukupi dengan baik, lingkar kepalanya normal, artinya ukuran otak normal, anaknya sudah bisa ngapain? Oh, nanti umur 4 bulan sudah tegak lehernya. Oh, nanti umur 9 bulan sudah bisa duduk sendiri. Oh, nanti umur di atas tahun sebelum 18 bulan sudah bisa berjalan sendiri. Jadi semua itu ada satu korelasi yang saling menghubungkan. Maka jangan sampai tidak paham bagaimana cara memantau pertumbuhan lewat buku KIA atau sekarang kan ada pakai aplikasi Primaku terlebih mudah dan harus tahu bagaimana cara memberikan ASI dengan benar dan tahu apa saja nutrisi yang baik. Karena ingat, nutrisi otak itu pun juga sebenarnya adalah nutrisi yang didapatkan dari makanan sehari-hari yang seperti kita sudah tahu komposisi karbo, protein, lemak, dan vitamin mineralnya itu. Itu yang nggak kalah pentingnya untuk perkembangan otak yang optimal di Golden Age ini. Dok, tadi untuk ibu menyusui, terkadang ini kan kalau sudah melewati 1 tahun, ini merasanya kalau untuk breastfeeding ini merasa cukup nggak ya? Karena kadang-kadang kan tidak sebanyak pada saat awal anak ini lahir. Apakah nanti ini juga akan mempengaruhi, Dok? Karena kan belum 2 tahun sebenarnya. Untuk ASI itu memang kalau kita baca dari rekomendasi banyak perhimpunan kesehatan di seluruh dunia, itu yang jelas-jelas itu sebisa mungkin harus terpenuhi itu adalah minimal sampai 1 tahun pertama. Kalau bisa diteruskan sampai umur 2 tahun itu bagus sekali. Tapi setidaknya tadi kan ASI itu menjadi makanan utama dominan sampai umur 1 tahun. Jadi istilahnya boleh menyusui sampai 1 tahun atau lebih. Artinya kalau ternyata sudah 1 tahun lebih, sudah mulai berkurang, ya sebenarnya sih tadi, kan sudah ada yang namanya makan. Dan makan itu sudah mulai, ada persiapannya sudah sejak 6 bulan sebelumnya itu. Kalau makannya bagus, komposisinya terpenuhi, anaknya tumbuh, tapi mungkin ASI-nya relatif tidak banyak atau berkurang, atau misalnya yang terukur secara kuantitas itu ASI perahnya kok makin lama makin dikit dia minum, ya nggak masalah gitu. Yang penting kita masih mencoba untuk meneruskan ASI, anaknya makannya mau, dan parameter di growth chart-nya atau di grafik pertumbuhannya adalah anak itu tumbuh. Itu yang lebih penting. Berat badannya bertambah, seperti itu ya dok ya? Ya. Dok, seperti apa sih karakteristik asupan terbaik untuk perkembangan otak anak? Ya, jadi nutrisi untuk otak itu adalah bagian dari nutrisi yang umum kita peroleh lewat makanan sehari-hari. Kan nutrisi dibagi 2 ya, ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Dan itu komposisinya sudah ada gitu ya, sejak mulai MPASI diberikan pada usia 6 bulan tadi. Kemudian jangan lupa ada yang namanya mikronutrien. Nah, mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral. Jadi yang namanya makronutrien sesuai dengan namanya makro besar, dia dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Mikronutrien itu dibutuhkan nggak sebanyak makronutrien tadi, tapi yang meskipun nggak banyak, dia ternyata memegang peran yang sangat penting. Jadi kalau saya mungkin nggak akan bahas masalah makronutrien, karena kita sudah paham kan, anak kan ya yang paling gampang itu kelihatan tumbuhnya ya kalau karbonya cukup, proteinnya cukup, lemaknya cukup. Nah, misalnya mikronutrien tuh apa sih yang penting? Banyak sebenarnya. Yang saya akan ambil contoh satu aja, misalnya zat besi. Zat besi itu adalah mikronutrien. Dia dibutuhkan tubuh sebenarnya nggak banyak, tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena zat besi itu adalah komponen
yang akan menentukan seberapa bagus kadar oksigen yang terikat di dalam tubuh kita, yang kita sering hubungkan dengan yang namanya anemia defisiensi besi. Jadi zat besi tadi berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin itu menentukan kadar apakah seorang manusia itu anemia atau tidak. Kalau zat besinya kekurangan, anak itu mengalami anemia karena kekurangan zat besi, nilai hemoglobinnya rendah, maka akan berpengaruh ke perkembangan otak di masa depan. Anak-anak yang mengalami anemia karena defisiensi zat besi dan itu makin rendah angkanya akan berpengaruh nanti di kemudian hari dia kecerdasannya akan lebih kurang dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami anemia dalam hal kognitif, bahkan ada yang dihubungkan dengan masalah perilaku. Itu sebagai contoh saja. Tapi kalau tadi masalah makronutrien, yang paling kelihatan tadi kalau anaknya mengalami gagal tumbuh, anaknya otaknya kan kecil. Dan kalau otak itu kecil, kita bisa lihat tuh, mungkin pernah tahu ya apa istilah pemeriksaan di CT scan kepala atau di MRI kepala, itu kelihatan tuh anak-anak yang otaknya kecil itu bisa jadi mengalami namanya atrofi. Atrofi itu apa? Jaringan otaknya itu lebih kecil. Jadi bisa ada tempurung tengkorak sekian, itu jaringan otaknya lebih kecil lagi. Nah, kalau jaringan otak yang lebih kecil tadi itu nanti ada otak itu ada lapisan sisi-sisinya itu ada lekuk-lekuknya. Makin banyak lekuknya itu makin bagus. Makin banyak alurnya itu makin bagus. Anak-anak yang mengalami atrofi ini karena kekurangan nutrisi yang berkepanjangan, makronutrien yang kurang dalam jangka panjang sehingga otaknya kecil, itu namanya tuh alur-alurnya tuh jadi lebih sedikit dan lebih pendek. Dan itu tentunya ya kita bisa lihat secara tes IQ misalnya anak itu akan rendah IQ-nya. Bahkan di awal tuh sudah kelihatan anaknya mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi jangan sepelekan karbohidrat, protein, lemak yang harus sesuai, ditambah dengan tadi nutrisi seperti zat besi, kemudian AA, DHA, kalsium, dan semua itu penting untuk nutrisi perkembangan otak. Otak anak. Oke, Dok, ini tadi sempat kita bahas ya sebenarnya apa-apa saja yang tadinya ini berpengaruh untuk perkembangan otak anak ini tidak maksimal. Ada nggak sih dok gejala-gejala pada anak? Mungkin kalau misalnya orang tua ini nggak paham, ternyata mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan anak kita untuk perkembangan otaknya mungkin nggak maksimal. Gejala-gejala apa aja yang orang tua ini wajib, wah ini sepertinya harus dikonsultasikan ke dokter atau mungkin rumah sakit terdekat kalau terjadi sesuatu. Misalnya seperti apa nih dok gejalanya? Ini baik, ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi kalau kita lihat di buku Kaya tadi, itu ada yang namanya SDIDTK, stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Jadi kita orang tua boleh tahu dan harus tahu cara memberikan stimulasi, nurture yang baik untuk anak-anak kita. Kita harus tahu juga gimana cara memantau pertumbuhan lewat buku Kaya tadi, mengukur berat tinggi lingkar kepala. Dan kita pun juga harus tahu parameter perkembangan normal. Jadi supaya kita bisa mendeteksi dini. Nah, jadi kita ketika kita mampu mendeteksi dini, kita tahu menstimulasi dan begitu tahu, wah ini anaknya kok sepertinya ada keterlambatan perkembangan dengan deteksi dini tadi, maka kita bisa melakukan intervensi. Jadi stimulasi, deteksi, dan intervensi itu semua berjalan secara beriringan. Dan kita nggak akan tahu cara mengintervensi kalau kita nggak bisa mendeteksi. Nah, untuk itulah orang tua harus paham yang namanya developmental milestones atau tahapan perkembangan anak. Yaitu misalnya tadi kan, anak itu umur 4 bulan harus bisa ngapain sih? Atau ada red flags atau tanda bahaya itu kalau seperti apa? Atau misalnya anak itu kalau udah setahun belum bisa berdiri berpegangan, itu normal nggak ya? Anak umur setahun itu dipanggil namanya, tapi kok masih nggak nurut, itu masih diperbolehkan nggak ya? Anaknya udah umur 15 bulan tapi sama sekali nggak nunjuk, itu kira-kira ciri autis atau gangguan perkembangan nggak ya? Nah, itu harus paham. Dan tenang, itu nggak harus dihafal, gitu kan? Saya aja nggak hafal, gitu kan? Jadi itu dibaca, makanya. Nah, tadi kan kita boleh pakai aplikasi Primaku, boleh pakai buku KIA, itu nggak makan waktu lama kok, cuma makan waktu beberapa menit saja sambil lihat nih, sambil diplot nih kurva, wah anak saya umurnya udah 3 bulan, beratnya sekian, tingginya sekian, lingkar kepala sekian, oh bagus. Terus anak saya udah bisa ngapain ya? Nanti ada tuh parameternya.
3 bulan misalnya anak saya udah diajakin ngobrol, ternyata dia balas ngoceh, kuing, dikasih senyuman dia balas tersenyum, terus dia udah mulai banyak menggenggam, kadang-kadang masukkan tangannya ke mulut, oh ternyata itu normal gitu kan. Jadi itu contoh, dan itu akan terus berkembang. Nanti pas sudah 6 bulan udah lain lagi ceritanya, 9 bulan lain lagi ceritanya. Itu nggak usah dihafal, tinggal dibaca, dicocokkan. Begitu kita ketemu, loh kok di sini ditulis nih bawa anak ke dokter kalau tidak bisa ngapain. Wah, ternyata anak saya nggak bisa nih kayak gini. Nah, itulah saatnya untuk sekarang kita tuh istilah udah nggak nunggu lagi. Jadi dalam ilmu ilmu perkembangan anak saat ini, kita begitu menemukan satu tanda, walaupun mungkin istilahnya baru terlambat lah ya, bukan sampai masalah gitu, bukan suatu kelainan, itu langsung diintervensi. Nah, cuma kan intervensi itu ada yang melibatkan terapis misalnya, tapi ada juga bisa melibatkan kita orang tua tahu cara menterapinya. Intinya adalah sekarang nggak nunggu lagi. Apa yang bisa udah deteksi dini, ada red flags atau tanda bahaya, maka segera intervensi. Dan itu adalah mau nggak mau tugas kita sebagai orang tua. Jadi kayaknya PR banyak banget ya, harus bisa tahu semuanya. Dan tenang aja kan, buku banyak, artikel banyak, tinggal dibaca, nanti dicocokkan. Dan di masa pandemi kali ini nih, ya memang benar juga, kita kalau emang nggak perlu amat ke dokter, dipantau anaknya tumbuh, nimbang sendiri, gue dikatakan sendiri normal semuanya, di parameter developmental milestones-nya normal semua, ya udah di rumah aja. Tapi gitu, aduh kok nih anak saya terlambat nih, ya terpaksa kita coba untuk konsultasi ke dokter. Kan sekarang juga banyak tuh yang mengadakan telemedicine, jadi nggak harus ketemu langsung, lewat virtual juga ada yang bisa. Itu sebagai contohnya. Tapi tadi ya itu kesatuan antara stimulasi, deteksi, dan intervensi itu adalah satu kesatuan yang orang tua lagi-lagi juga harus paham supaya tahu anaknya terlambat atau enggak perkembangannya. Gitu. Oke, stimulasi, deteksi, intervensi.